Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Beberapa hari yang lalu Jokowi mengamarkan tentang situasi ekonomi global. Memprediksi ekonomi dunia pada tahun 2023. Prediksi tersebut adalah berdasarkan rangkuman informasi yang ia dapat saat bertemu para pemimpin dunia seperti Sekjen PBB Antonio Guterres, para kepala lembaga internasional, dan semua kepala negara G7 atau G7. Kata mereka, tahun ini kita akan sangat sulit. Terus kemudian, tahun depan seperti apa? Tahun depan akan gelap. Disimpulkan, ini kondisi yang sangat boleh saya sampaikan, kata Jokowi. Dunia pada kondisi yang mengerikan. Saudara, saya mau tanya, kalau dunia sedang masuk ke dalam keadaan yang mengerikan, bagaimana kalau saat ini kita berdoa, Tuhan tolong tengking badai ekonomi ini, teduhkan. Akan sirnahkah badai kesusahan ini? Mari kita lihat pengalaman Habakuk. Dia saksikan dalam Habakuk 1 ayat 2-4. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Saudara, Habakuk melihat badai kesusahan, badai kejahatan, badai kengerian di depan matanya. Dan dia meminta Tuhan untuk menengking badai itu. Tetapi kata Habakuk, Tuhan tidak menolong. Malahan kalau kita baca kitab Habakuk 1, jawaban Allah adalah sebaliknya. Keadaan akan menjadi lebih buruk. Kenapa? Habakuk 2 ayat 2-3. Yang pertama, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Dia katakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Artinya saudara, Tuhan mempunyai skenario yang besar yang harus dia penuhi. Untuk kepentingan kita pribadi, untuk kepentingan dunia, bahkan untuk kepentingan alam semesta. Segala kesusahan dan kejahatan akan dituntaskannya secara penuh pada waktunya. Sabarlah, tabahlah, tekunlah. Yang kedua, Habakuk 2 ayat 20 menegaskan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Artinya, jangan kira bahwa Tuhan tidak bertindak apa-apa. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Itu adalah kantor pusat kerja Tuhan untuk keselamatan dan kesejahteraan kekal setiap insan manusia. Tuhan sedang memimpin bahtera dunia ini melewati badai-badai yang harus dilalui. Dan jangan takut, percayalah, badai pasti berlalu. Dan kita akan tiba di era yang sejahtera, adil, dan makmur. Habakuk 3 mulai ayat yang ke-17. Ini sangat penting. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, ini adalah masalah krisis ekonomi. Dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu
kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya, milikilah praiseful thinking. Pola berpikir yang dipenuhi hanya dengan puji-pujian dan rasa syukur. Apalagi dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, keselamatan itu sudah pasti. Bersyukurlah senantiasa. Tuhan pasti menolong kita. Saudara, percayalah, masalah utama dunia sekarang ini bukanlah soal krisis ekonomi, bukan soal krisis keuangan, bukan soal krisis politik, bukan juga soal COVID-19, cacar monyet, dan berbagai penyakit lainnya. Masalah dunia yang sesungguhnya adalah dosa, penyimpangan dari kehendak Tuhan, putusnya hubungan kita dengan Allah pencipta yang maha besar dan maha kuasa. 2 tahun lalu, sudah ada pendeta yang di depan umatnya yang banyak dengan sangat pede dia katakan, saya tengking badai COVID ini. Saudara, ini bukan sikap orang Kristen. Terbukti COVID malah semakin parah ketika itu. Karena saudara, kesusahan apapun yang datang menimpa kita, percayalah kepada Tuhan. Karena itu adalah peluang. Peluang untuk kita melepaskan dosa-dosa dan mencari Tuhan dengan sepenuhnya. Percayalah, Tuhan pasti bertindak sesuai dengan rancangannya yang kekal bagi kita, dan hiduplah selalu dalam pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Itu